Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang anatomi lambung. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana tubuh kita bisa mengubah makanan yang kita makan menjadi energi? Salah satu jawabannya ada pada organ ini, yaitu lambung. Sebagai salah satu bagian terpenting dari sistem pencernaan, lambung tidak hanya menyimpan makanan, tapi juga memulai proses pencernaan secara intensif, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi struktur anatomi lambung secara mendalam, mulai dari bagian-bagian utama, seperti lapisan-lapisan dinding lambung hingga fungsi penting yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, ada pengertian lambung. Lambung adalah salah satu organ utama dalam sistem pencernaan manusia yang berbentuk seperti kantung berotot dan memiliki fungsi vital dalam proses pencernaan makanan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus. Setelah makanan dikunyah di mulut dan dicerna sebagian oleh enzim saliva, makanan diteruskan ke lambung melalui esofagus. Di dalam lambung, makanan tidak hanya disimpan sementara, tetapi juga diolah secara mekanik atau dengan gerakan otot lambung dan kimiawi, dengan enzim dan juga dengan asam lambung. Proses ini mengubah makanan menjadi bentuk semi cair yang disebut dengan chymus, yang nantinya akan dialirkan secara perlahan ke usus 12 jari untuk proses pencernaan dan penyerapan lebih lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang letak lambung dalam tubuh manusia. Secara anatomis, lambung terletak di kuadran kiri atas abdomen atau lebih spesifiknya di bawah diafragma atau otot pemisah rongga dada dan perut, di sebelah kiri lobus kiri hati, di atas pankreas, dan di depan ginjal kiri dan kelenjar adrenal kiri. Dalam terminologi anatomi, lambung sebagian besar berada dalam dua regio perut, yaitu yang pertama, regio epigastrik atau bagian tengah atas perut, dan yang kedua, regio hipokondrium kiri atau bagian kiri atas perut di bawah iga. Letak lambung bisa sedikit berubah tergantung pada posisi tubuh, tingkat pengisian lambung bisa kosong atau penuh, dan postur individu. Pada orang yang berdiri tegak, bagian atas lambung atau fundus berada lebih tinggi daripada bagian bawah atau pilorus. Lambung sendiri terhubung ke esofagus melalui sphincter esofagus bawah atau LES di bagian atas atau kardia, dan ke usus halus yaitu duodenum melalui sphincter pilorus di bagian bawah. Letak dan struktur lambung yang fleksibel memungkinkan organ ini berfungsi secara efisien dalam berbagai kondisi tubuh, baik saat berpuasa maupun setelah makan besar. Secara anatomi makroskopik, lambung dibagi menjadi 5 bagian utama, masing-masing memiliki peran dan struktur yang khas. Yang pertama ada kardia, yang terletak di bagian paling atas lambung, di mana esofagus bermuara ke lambung. Fungsinya yaitu mengatur masuknya makanan dari esofagus ke lambung. Yang kedua, fundus atau fundus ventriculi. Letaknya ada di bagian atas dan kiri lambung, berbentuk kubah, terletak di bawah diafragma. Fungsinya yaitu menyimpan gas yang dihasilkan selama pencernaan. Yang ketiga, korpus atau corpus body. Letaknya ada di bagian tengah dan tersebar dari lambung antara fundus dan antrum. Fungsinya yaitu tempat utama pencernaan makanan secara kimiawi, menghasilkan asam lambung atau HCl dan enzim pepsinogen. Yang bagian keempat, antrum piloticum atau antrum, letaknya ada di bagian bawah lambung antara korpus dan pilorus. Fungsinya yaitu mengaduk makanan dan mengubahnya menjadi chymus atau chyme. Bagian yang kelima adalah pilorus.
Letaknya ada di bagian paling bawah lambung, menghubungkan lambung dengan duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya yaitu mengatur pengosongan isi lambung ke usus halus, mencegah isi duodenum kembali ke lambung dengan bantuan sphincter pylorus. Dinding lambung memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada mukosa, lapisan paling dalam yang mengandung kelenjar penghasil asam lambung HCl dan enzim. Yang kedua ada submukosa, mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga ada muskularis, lapisan otot polos yang membantu gerakan peristaltik. Yang keempat ada serosa, lapisan terluar yang melindungi lambung. Fungsi lambung: menghancurkan makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Secara mekanik, dinding otot lambung berkontraksi untuk mencampur dan menghancurkan makanan. Dan secara kimiawi, lambung mengeluarkan asam lambung HCl dan enzim seperti pepsin untuk memecah protein. Yang kedua, menghasilkan asam klorida untuk membunuh kuman. Yang ketiga, mengubah makanan menjadi kimus chyme. Lalu yang terakhir, menyerap sedikit zat seperti alkohol dan juga obat tertentu. Kelenjar dan zat yang dihasilkan. Yang pertama asam klorida atau HCl, mengaktifkan enzim dan membunuh mikroorganisme. Yang kedua pepsinogen, diubah menjadi pepsin untuk mencerna protein. Yang ketiga mukus, melindungi dinding lambung dari kerusakan asam. Yang terakhir gastrin, hormon yang merangsang sekresi asam lambung. Sekian video dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.